otak kita ini seperti pionnya catur, tahu? Iso melaku dewe ndak? Dia digerakkan oleh otaknya. Dan kita seperti itu. Di mana letak rezeki kita, disitulah Allah akan menempatkan kita. Kalau rezeki panjenengan di Palembang, panjenengan akan dilempar sama Allah ke Palembang. Nah, maka untuk yang pertama rezeki yang Allah jamin, ndak usah bingung untuk urusan makan dan minum. Sing penting 3 ini panjenengan yakini, panjenengan hamba Allah Tuhan panjenengan. Nomor 2, panjenengan punya kewajiban ibadah, makan panjenengan dijamin Gusti Allah. Nomor 3, panjenengan yakin panjenengan butuh makan dan minum, dan yang bisa memberikan hanya Allah. Tak kasih cerita. Ini waktu jam 6 kurang 3 menit. 6 apa 7? Jam 6. Salah jamnya panjenengan itu. Ada satu kitab judulnya At-Tawwabun atau At-Taibun yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Itu isi kitabnya, itu cerita ajaib orang-orang yang tobat. Jadi ceritanya orang tobat tapi sing ajaib-ajaib. Dan itu kisah bukan kisah dongeng tapi kisah nyata. Suatu hari Ibnu Qudamah cerita begini, ada pedagang muslimin, pedagang umat Islam, berdagang naik laut, naik perahu, ya naik perahu. Karena kalau bahasa Arab itu yarkabul bahar, naik laut, naik perahu dia, naik perahu, berdagang sampai di tempat sana sukses, dagangannya full rame, pulang, biarin, tidak apa-apa, dia cari rezekinya, jadi Gusti Allah ngamuk nanti, biarin, rezekinya dia di situ. Nanti kan repot kalau kita cari rezeki di Gusa PT itu. Sudah? Oh iya, nelek ya, nelek. Nggak repot teleknya ayam itu. Tinggal siram air hilang. Lali. Angel wes. Ini gara-gara PT ini ya. Sudah. Setelah dagangannya sukses, dia pulang bawa duit banyak. Kembali naik laut. Subhanallah Pak, di suatu malam itu perahunya dia, kapalnya dia itu kena ombak dan badai besar. Sampai terdampar di pulau kecil terpencil. Terdampar gitu ya. Akhirnya kapten kapalnya memutuskan malam hari itu mereka akan istirahat di pulau kecil tadi. Karena suasana laut belum kondusif. Istirahat di pulau kecil, bikin tenda, mereka istirahat, bikin kayu segala macam, mereka makan-makan di pulau itu. Mereka kira di pulau itu tidak ada penghuninya. Ternyata keesokan harinya ketika kaum muslimin tadi mulai berkemas mau pulang, tendanya diangkut, ada satu penghuni pulau itu. Mek si jintil, kok iso urip? Dengerin ceritanya. Sudah didatangi sama orang Islam. Dalam keadaan penghuni pulau tadi nyembah patung. Nyembah patung. Orang Islam tanya, kamu ngapain? Dibilang, saya ibadah. Terus orang Islamnya tanya, lo ibadah sama siapa? Ngawur, sama patung ini. Ditanya, lo patung itu siapa? Tuhanku. Terus orang Islamnya bilang, kalau cuma Tuhanmu model begini, itu lo di perahuku. Ono tukang pahat patung bisa bikin Tuhan lebih ganteng dibanding Tuhanmu. Lagi patungmu kok welek ini gitu. Itu di perahu saya ada tukang pahat, tahu ya? Yang bisa bikin Tuhan lebih ganteng timbang Tuhanmu. Terus orang itu tersinggung. Lu terus kalian nyembah siapa? Allah. Lu Allahnya bagaimana? Kami tidak tahu. Diguyu mbek wong laut tadi. Tidak tahu kok nyembah katanya. Nah, terus ditunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an. Sampai akhirnya penghuni pulau yang cuma satu tadi masuk Islam. Setelah dia masuk Islam sama orang Islam pedagang tadi, diajak ikut. Ayo kalian, kamu ikut saya. Kalau kamu tetap di pulau ini, gak iso belajar Islam. Maka ikut kami, belajar di kampung kami. Siap, berangkat. Masuk waktu malam perahu itu, wong Islam kan kesel, pulang dagang. Turu kabeh sak perahu, wong Islam. Kemudian yang orang yang baru masuk Islam tadi siang, penghuni pulau yang satu-satunya tadi, nggugah wong Islam. Mas, saya mau tanya. Iya takono, apa? Tuhan kita kalau malam tidur apa ndak? Wong Islamnya bingung. Loh ya ndak. Kenapa ndak tidur? La ta'khudhuhu
Sinatu wala naum. Ojo turu, ngantuk gak tahu. Terus sama orang yang baru masuk Islam dibilang apa? Ini kalah 1-0 ini. Yo sini mas, Tuhan kita ndak tidur kok kita tinggal tidur. Bu isin wong Islam lu. Sik ket mlebu Islam iso ceramah jadi. Sudah apa yang terjadi? Akhirnya mereka sak perahu tahajud bareng. Sudah, setelah sampai di pulaunya kaum muslimin 2-0 ini. Apa itu? Orang pedagang Islam tadi urunan ngelumpukno duit. Buat apa? Buat mu'alaf tadi. Dibilang ini teman kita mu'alaf, di kampung kita ndak kenal siapa-siapa. Bakal untuk dia makan selama dia belum kenal orang, selama dia belum dapat pekerjaan, ayo kita urunan biar dia bisa beli makanan. Akhirnya dikumpulkan uang dapat sak kantong, dikasihkan ketika perahu sampai di pantai, dikasihkan kepada mu'alaf tadi. Mu'alafnya tanya, ini apa? Dibilang uang. Bakal kamu untuk makan. Kenapa? Karena kamu di kampung kami tidak kenal siapapun, belum punya pekerjaan. Supaya kamu tidak kelaparan. Tahu tidak? Sama mu'alaf tadi duitnya diapain? Iki tas melbu Islam gak moto duit ini. Di gua pak, bung, dibuang ke laut. Orang Islamnya kaget. Loh sembrono wong iki. Mu'alaf kok nggarai ini. Metesek iki mu'alaf ini. Sudah. Orang Islamnya kaget. Kenapa dibuang? Dengerin mbak. Bilang apa ini mu'alaf tadi? Saya di pulau yang kamu kesasar tadi. Itu seorang diri. Dalam keadaan saya nyembah Tuhan yang salah. Panjenengan kok tegang sekali. Pak. Saya katut loh ini. Coba senyum dulu ya. Saya di pulau yang sampean kesasar tadi. Itu seorang diri. Dalam keadaan nyembah Tuhan yang salah. Itu pun saya tidak tahu keluwen. Tidak pernah kelaparan. Sama Allah tetap dikirimi makanan. Bagaimana caranya? Bendino iku ono iwak nyangsang. Yang ikan itu saya bakar, saya makan, saya bakar, sampai detik ini. Terus mana mungkin sekarang saya sudah kenal Tuhan yang benar, sudah kenal Allah, sudah sujud sama Allah, mana mungkin saya akan kelaparan. Wes, tidak mau duit kalian, saya mau ikhtiar sendiri. Subhanallah, lihat Pak. Yakin bahwa urusan makan minum di tangan siapa? Allah. Maka tidak usah bingung. Dan di akhir cerita Pak, ketika mu'alaf ini meninggal dunia di kampung tadi, jadi seorang ulama besar dan orang yang paling kaya di kampung itu. Masya Allah.